Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat nongkrong. Bro, jujur deh, gue mau tanya nih, kalau lu lagi kepepet dan lagi butuh banget nih pertolongan sama Allah, ya kan? Dan lu ngerasa, kok kayaknya dua-dua gue belum ada jawabannya. Nah di sini sobat nongkrong, lu bakal terus istiqomah berdoa langsung hanya kepada Allah, atau lu nyari jalur cepat biar katanya doa lu lebih manjur. Nah, dari sinilah awalnya masalah besar itu muncul sobat nongkrong, ya kan? Karena banyak orang niatnya pengen dekat ke Allah, tapi caranya malah belok jauh. Namanya tawasul, dan ada yang mengatakan sobat nongkrong, tenang aja bro, ini wasilah. Kan tetap aja kita mintain sama Allah. Terus apa bedanya dong kalian dengan kaum musyrikin Mekah zamannya Rasulullah SAW? Lah, kan mereka nggak bertauhid bro. Ya itu bedanya kami sama mereka. Kata siapa? Mereka tahu kok siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang memberi rezeki, siapa yang menghilangkan bala. Mereka tahu kok. Lu cek aja Al-Quran dan tafsirin coba. Nah, masalahnya sama nongkrong, nggak semua wasilah itu benar, nggak semua tawasul itu adalah ibadah. Kalau salah, bisa jatuh ke bidah, atau bahkan yang lebih buruk, jatuh ke dalam kesyirikan besar. Nauzubillah. Sekarang, kita lurus ini dari akarnya. Let's go! Secara bahasa, al-wasilah artinya sesuatu yang membuat kita lebih dekat ke tujuan. Kalau tujuannya Allah, berarti segala sesuatu yang membuat kita makin dekat kepada Allah. Tapi ingat, di dalam Islam yang nentuin caranya itu bukan perasaan, tapi dalil. Jadi lu jangan seenaknya aja. Nah, Allah langsung jelasin nih di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, artinya takutlah akan siksanya dengan jalan menaatinya dan carilah jalan kepadanya, yaitu jalan yang akan mendekatkan dirimu kepadanya dengan jalan taat dan ibadah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bilang wasilah adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah atau al-qurbah. Demikian juga perkataan para ulama seperti Mujahid, Abu Wa'il, Al-Hasan, Qatadah, As-Sudi, dan ulama lainnya sepakat bahwasanya wasilah itu ketaatan, amal sholih, dan ibadah yang diridhoi oleh Allah. Nah, perhatikan baik-baik nih sobat nongkrong. Bukan perantara manusia, bukan kedudukan makhluk, bukan jalur mistis. Wasilah adalah amalan ketaatan yang disyariatkan. Kalau caranya nggak disyariatkan gimana? Itu bukan wasilah sobat nongkrong, walaupun niatnya baik. Sekarang kita fokus nih sobat nongkrong. Masalah di lapangan itu bukan boleh atau enggaknya tawasul sobat nongkrong. Tapi tawasul itu ada jenisnya. Nah, ini nih kunci utamanya. Menurut penjelasan para ulama, salah satunya adalah guru kita, Ustadz Yazid rahimahullah. Melalui buku beliau yang berjudul Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, tawasul itu terbagi menjadi 3 sobat nongkrong. Nah, ini nih buku beliau nih. Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, karya Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala, Masya Allah, ya kan. Ini buku sangat recommended sobat nongkrong bagi yang ingin mempelajari akidah. Nah, ini cocok untuk yang awal-awal hijrah nih. Bukunya isinya Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sobat nongkrong. Yang pertama, tawasul masyru', ini diperbolehkan dan ini adalah ibadah sobat nongkrong. Yang kedua, tawasul bidah, ini adalah sesat dan amalannya tertolak. Yang ketiga, tawasul syirik. Nah, ini dia nih yang paling bahaya nih, ini bahaya besar. Nah, kita bahas satu-satu nih, jangan kedip. Ini tawasul yang ada dalilnya, dicontohkan oleh Nabi SAW dan dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Poin A, tawasul dengan nama dan sifat Allah. Allah sendiri yang nyuruh di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama itu. Sebut nama Allah di dalam doa-doa lu bro. Kalau lu butuh ampunan ya Ghafur, kalau butuh rezeki ya Rozak. Allah nggak pernah bilang atau memerintahkan, dah sana lu cari perantara dulu deh biar doa lu gua kabulin. Kan nggak ada. Poin B, bertawasul dengan amal soleh diri sendiri nih sobat nongkrong. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 16, Alladzina yaquluna rabbana innana
آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami. Mereka bertawasul dengan amal soleh mereka sendiri. Dan masih ingat nggak nih Sobat Nongkrong, kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Di dalam gua tersebut mereka berdoa kepada Allah dan mereka tidak menyebut nama-nama wali, nama-nama nabi, atau nama-nama orang soleh yang sudah wafat Sobat Nongkrong. Mereka bilang, ya Allah, amal ini dan itu aku lakukan ikhlas karenamu ya Allah, tolong aku ya Allah. Dan Allah langsung menolong tuh Sobat Nongkrong. Amal ikhlas lo adalah wasilah terkuat. Poin C adalah tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Syaratnya adalah orang yang masih hidup, doanya hanya kepada Allah dan lo hanya minta didoakan, tidak kurang dan tidak lebih ya. Jangan lo minta disembur-sembur ya, pakai air ludah atau lo minum-minum air-air apa yang sudah didoakan selama 1 bulan, 50 hari, 50 tahun. Enggak perlu ya. Atau lu dicium-cium, disembur, buah, disembur, enggak perlu ya, enggak ada dalilnya. Si no le ayuda a la fábrica, el camión no está. Contohnya, seorang Arab Badui yang meminta Nabi SAW berdoa agar turunnya hujan pada saat itu karena terjadi musim kemarau. Lalu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika musim paceklik meminta paman Nabi SAW yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau masih hidup untuk berdoa kepada Allah agar diturunkannya hujan. Nah, catatan penting nih Sobat Nongkrong yang perlu digarisbawahi bahwasanya setelah Nabi wafat, para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah nih datang ke kuburan Nabi minta-minta hajat sesuatu. Kalau itu dibolehkan di dalam syariat, mereka, para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling pertama melakukan hal tersebut Sobat Nongkrong. Guru mereka adalah Nabi SAW langsung Sobat Nongkrong. Jangan disamakan dengan orang zaman sekarang yang sudah berbeda jauh dengan zamannya Nabi SAW. Yang sudah terpaut jauh ratusan tahun dari zamannya Nabi SAW. Jadi lebih pantas mana yang kita ambil? Pendapatnya para sahabat atau pendapat orang zaman sekarang? Yang kedua adalah tawasul bidah. Niatnya ibadah tapi tertolak. Contohnya tawasul dengan kedudukan Nabi. Seperti lo berdoa, ya Allah demi kedudukan Nabimu. Nah ini gak boleh Sobat Nongkrong. Selanjutnya tawasul dengan zat makhluk nih Sobat Nongkrong, ya kan, bersumpah dengan nama makhluk. Seperti lo bersumpah demi Nabi Muhammad, saya bersumpah bla bla bla. Atau ya Allah demi kehormatan wali ini. Nah ini gak boleh Sobat Nongkrong. Selanjutnya tawasul dengan hak makhluk. Nah ini gak boleh nih Sobat Nongkrong. Ya Allah demi hak si fulan. Nah ini gak boleh. Allah tidak wajib memenuhi hak atas seseorang Sobat Nongkrong. Tapi justru sebaliknya, Allah lah yang menganugerahi hak tersebut kepada makhluknya. Orang yang taat mendapat balasan kebaikan dari Allah karena anugerah dan nikmat. Bukan karena balasan setara sebagaimana makhluk dengan makhluknya yang lain Sobat Nongkrong. Kira-kira dalilnya ada nggak nih tawasul bidah yang tadi? Jelas nggak ada Sobat Nongkrong. Bahkan hadis yang berbunyi mintalah dengan kedudukanku ini adalah hadis palsu Sobat Nongkrong yang nggak jelas asal usulnya dari mana. Atau hadis yang berbunyi aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon. Hadis ini doif Sobat Nongkrong sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam sanad hadis ini terdapat Atiyah al-Aufi Sobat Nongkrong. Atiyah adalah perawi yang doif Sobat Nongkrong seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Azkar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengada-adakan di dalam urusan agama ini sesuatu yang tidak ada perintahnya, maka ia tertolak. Niat baik tapi caranya ngarang, hasilnya ibadahnya ditolak. Yang ketiga, tawasul syirik. Nah, ini yang paling bahaya nih Sobat Nongkrong. Yaitu berdoa kepada orang yang sudah mati, tidak berdoa langsung kepada Allah, minta hajat ke kuburan dan minta syafaat kepada selain Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 3, Anna linnahid dinul khalith وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, ini adalah alasan orang musyrik zaman dulu persis sekali Sobat Nongkrong. Kesimpulan kerasnya Sobat Nongkrong, tawasul dengan orang yang sudah wafat ini masuk ke dalam syirik akbar. Karena yang sudah menjadi mayit tidak bisa berdoa seperti ketika mereka masih hidup. Demikian juga meminta syafaat kepada orang yang sudah wafat. Karena para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik,
Ketika ditimpa kekeringan, mereka memohon diturunkannya hujan, bertawasul dengan orang yang masih hidup. Seperti kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan Yazid bin Al-Aswad. Mereka tidak bertawasul memohon diturunkannya hujan melalui Nabi SAW, baik di kuburan beliau atau di kuburan orang lain Sobat Nongkrong. Tetapi mereka mencari pengganti, yaitu orang-orang yang masih hidup. Nah, pertanyaannya adalah, pada saat Nabi telah wafat, ada penghalang nggak untuk para sahabat radhiyallahu anhuma untuk bertawasul di kuburan Nabi? Bisa nggak pada saat itu mereka lakukan Sobat Nongkrong? Bisa saja, tapi mereka adalah orang-orang yang faqih di dalam ilmu, yang paling faham dalil Sobat Nongkrong. Ada nggak nih satu saja riwayat yang sahih yang mengatakan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhuma bertawasul dengan kuburan Nabi SAW setelah beliau wafat? Datang ke kuburan beliau, minta hajat, berdoa kepada beliau, tidak langsung kepada Allah. Ada nggak nih? Nah, nggak ada kan? So, bro, Allah itu maha dekat, maha mendengar, maha kuasa. Allah nggak butuh perantara Sobat Nongkrong. Yang Allah mau tauhid yang lurus dan ibadah yang sesuai dengan tuntunannya. Jangan sampai niatnya lu pengen dekat ke Allah tapi jalannya malah ngejauh. Nah, ingat ini baik-baik Sobat Nongkrong. Tawasul masyru' adalah ibadah, tawasul bidah ditolak, tawasul syirik bahaya besar. Syirik adalah dosa besar nomor 1, sedangkan bid'ah adalah dosa besar nomor 2 setelah syirik. Selamatkan diri kalian dari dua dosa besar ini Sobat Nongkrong semasih ada waktu di dunia. Oke Sobat Nongkrong, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kalau lu suka, gue tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Sobat Nongkrong.